Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Malvi Samuel Martino dari kelas Device Semiconductor 01. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan tentang materi device seminar kami dari kelompok G. Di sini kami membawa topik sesuai dengan jurnal yang telah kami ulas bersama, yaitu pengaruh dopan Cu pada kadmium sulfide quantum dots untuk sensitisasi di solar cell. Selamat menyaksikan. Nah, ini adalah kelompok kami, kelompok G, kelas Device Semiconductor 01. Terdiri dari Afgarolaf Geraldo, saya sendiri Malvin Samuel Martino, lalu Muhammad Zaki Mubarak, lalu Muhammad Erlangga, dan Raihan Nur Ramadan. Nah, saya akan berlanjut ke materi mendasar. Solar cell. Apa itu solar cell? Jadi solar cell merupakan komponen yang dapat digunakan untuk mengonversi energi cahaya menjadi energi listrik. Karena kegunaannya tersebut, banyak peneliti yang berlomba-lomba untuk mengembangkan solar cell. Dikarenakan sumber daya dari solar cell ini sendiri itu hampir tidak terbatas, yaitu energi matahari itu sendiri. Maka para peneliti berusaha mengembangkan solar cell yang memiliki tingkat efisiensi tinggi dan serta biaya fabrikasi yang murah. Ngomong-ngomong tentang tingkat efisiensi ini, pada tahun 1961, William Shockley dan Hans Quasar mempublish jurnalnya yang membahas tentang efisiensi konversi energi foton menjadi energi listrik. Dan di situ dijelaskan secara ideal apabila band gap semiconductor itu 1,34 elektron volt, maka akan dihasilkan efisiensi solar cell sekitar 33,7%. Kemudian kita akan berlanjut ke cara kerja solar cell. Solar cell itu seperti apa sih cara kerjanya? Kan kita sudah tahu bahwa solar cell itu bentuknya seperti papan yang ada hitam-hitam dengan grid-grid seperti ini. Nah, sebenarnya papan-papan tersebut itu memiliki beberapa lapisan di ketebalannya yang sangat tipis itu juga. Nah, dan di dalamnya itu ada device yang sering kita bahas di kelas, yaitu PN junction. Seperti kita bisa lihat di sini bahwa koplannya adalah N-type silicon layer dan P-type silicon layer. Untuk menjelaskan bagaimana energi dapat terbentuk di sini kita memanfaatkan adanya depletion zone atau area deplesi, di mana elektron dari N-type dan juga uh, hole dari P-type silicon layer itu akan berkombinasi di antara kopelan metalik ini. Nah, sehingga di sini akan membentuk atom-atom secara generat. Nah, di sini pada saat tertentu setelah kopelannya terbentuk, maka akan terbentuk juga medan listrik. Medan listrik dikarenakan pada daerah batas antara N-type dan juga yang telah kombinasi tadi itu terbentuk uh, area yang lebih positif ion. Sedangkan pada bagian antara kopelan dan juga P-type layer ini akan terbentuk lapisan yang lebih negatif ion, sehingga di sini terbentuk medan listrik dengan arah seperti ini yang ditunjukkan oleh panah merah. Nah, apabila foton masuk, dia akan mengacaukan tingkat energi yang ada pada atom-atom di depletion layer. Nah, apabila sudah energi dari foton memenuhi band gap, maka elektron-elektron di atom yang bertempat di depletion layer ini akan mulai bereksitasi, dan eksitasi ini meninggalkan elektron dan juga akan meninggalkan hole, di mana elektron akan terpaksa untuk meninggalkan depletion layer menjauhi dari medan listrik ini karena sifatnya berkebalikan. Sedangkan untuk hole dia akan mengikuti dari medan listrik sehingga dia akan kembali ke p-type silicon layer. Dan dengan konsentrasi tersebut, apabila disambungkan dengan kabel konduktor, maka akan timbul arus yang terus digenerasi melalui uh, sifat yang berulang dari penambahan energi oleh foton dan rekombinasi di tiap-tiap ujung dari silicon layer. Selanjutnya, saya akan membahas tentang quantum dots atau QDIS. QDIS adalah material yang unik yang dikategorikan sebagai nanokristal semiconductor
karena ukurannya yang hanya berkisar dari 2 hingga 10 nanometer. Hal tersebut menimbulkan sifat yang unik pula, yaitu sifat antara bulk semiconductor dan discrete atom. Maksudnya apa sih? Nah, sifat tersebut dapat kita jelaskan dengan gambar di sebelah kanan ini. Nah, di sini terdapat peta energi atau energi level untuk beberapa jenis material. Seperti yang kita bisa lihat di paling kiri itu ada bulk crystal semiconductor atau semiconductor secara umumnya, dan 3 yang paling kanan ini adalah eh, energi level untuk semikonduktor QDIS yang berbeda ukuran. Nah, kita akan bahas mulai dari bulk crystal semiconductor. Dapat kita lihat bahwa energi levelnya ini bisa membentuk sebuah pita atau energi band yang sering kita sebut. Kenapa energi band ini dapat terbentuk? Energi band dapat terbentuk karena ikatan dari atom-atom yang memiliki posisi kuantum yang sama. Dan menurut aturan dari Pauli bahwa ikatan dari atom yang memiliki um, posisi kuantum yang sama akan menyebabkan energi levelnya itu tidak boleh berada di tempat yang sama pula, melainkan harus overlapping satu sama lain. Dan karena ikatan atom di bulk crystal semiconductor ini sangat banyak, yang bisa bernilai sampai 10 pangkat berapa ya. Nah, di situ energi level akan terus overlapping terus satu demi satu hingga semakin lama dari yang umumnya Umumnya single atom itu bersifat energi level discrete menjadi sifatnya energi range seperti ini, yang biasa kita sebut energi band. Dan energi band yang memiliki tingkat energi rendah disebut valence band, dan energi band dengan tingkat tinggi itu kita kenal dengan conducting band. Dan di antara kedua energi band tersebut itu terdapat tingkat energi yang tidak boleh ditempati elektron atau hole pada kondisi normal, yang biasa kita sebut dengan band gap. Nah, jika kita membahas selanjutnya tentang semiconductor QDIS, maka kita dapat melihat QDIS itu memiliki ukuran yang sangat kecil. Bahkan apabila kita bandingkan dengan skala meter atau skala internasional itu terlalu kecil karena nano 10 pangkat min 9. Nah, di sini lebih mudah untuk mengkategorikannya dengan ukuran partikel atom, sehingga kita dapat mendesir bahwa ukuran dari QDIS ini berkisar dari antara 10 hingga 50 atom. Nah, ukuran atom ini juga berpengaruh terhadap peta energi atau energi level, di mana energi levelnya itu tidak terlalu banyak dibandingkan energi level dari bulk kristal semiconductor. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa energi level dari masing-masing ikatan atomnya masih dapat terlihat walaupun makin lama makin rapat, tetapi tetap bisa didefinisikan sebagai diskret. Nah, inilah yang menyebabkan sifatnya itu berada di antara bulk semiconductor, yaitu memiliki energi level dan juga band gap. Namun bentuk energi levelnya itu mendekati diskret atom. Yang membedakannya adalah diskret atom hanya memiliki satu energi valence band, satu energi valence dan satu energi conducting. Nah, dan perbandingannya untuk ukurannya, kita dapat lihat, QDIS memiliki variasi band gap yang sesuai dengan ukuran partikelnya, serta hal ini mempengaruhi band gap yang ada di dalamnya. Nah, di sini ukuran QDIS semakin besar ukurannya, maka band gap yang dihasilkan semakin kecil sesuai dengan gambar. Nah, di sini kita dapat melihat perbedaan lebar dari band gap ini membuat perbedaan juga pada warna yang diemisikan oleh QDIS. Kenapa bisa terjadi begitu? Seperti yang kita ketahui, energi misal kita memberikan energi pada valence band berupa foton ataupun energi panas. Maka apabila itu melebihi dari energi dari band gap, maka kita dapat mengeksitasi elektron. Sedangkan apabila elektron yang barusan tereksitasi itu tersebut sudah pada tahap stabil dan tidak ada lagi energi inputan yang masuk, maka elektron tadi akan kembali menuju ke valence band untuk menutupi celah. Di situ elektron saat rekombinasi tersebut akan mengeluarkan energi sebagai kompensasi dari perpindahannya. Nah, energi tersebut dikeluarkan berupa foton, dan foton yang dihasilkan itu tergantung dari ukuran band gap tersebut. Nah, apabila band gap itu band gap yang dimiliki oleh QDIS itu sangat lebih kecil, maka energi yang dibawa oleh foton itu juga kecil.
yang berarti em, warna dari foton itu juga akan menjadi berbeda dengan foton dengan band gap yang lebih besar, dikarenakan energi yang dibawa lebih kecil dibandingkan yang band gap-nya lebih besar. Nah, kemudian saya akan membahas tentang quantum dot sensitized solar cell. Nah, quantum dot sensitized solar cell ini merupakan bahan panel surya yang paling sering ditemukan, dikarenakan bahan ini mudah difabrikasi dan dan bah dan efisiensinya cukup tinggi. QD-SSIS ini terdiri dari gabungan QDIS dan bahan oksida seperti zinc oxide. Berikut adalah kelebihan QDIS. QDIS memiliki kelebihan band gap yang bisa diatur atau tunable band gap, kemudian rasio permukaan yang lebih besar daripada volume, dan multiple exciton generation, dan memiliki koefisien extinction dan absorption yang besar. Nah, tadi kita menyinggung tentang multiple exciton generation. Apa sih itu sebenarnya? Multiple exciton generation atau MEG adalah fenomena atau sifat yang dapat ditemukan pada semiconductor QDIS yang memungkinkan terjadinya eksitasi dari lebih dari satu elektron oleh foton tunggal atau satu foton. Nah, untuk menjelaskan hal tersebut kita dapat lihat diagramnya pada gambar berikut. Nah, untuk yang ini itu untuk bulk semiconductor atau semiconductor pada umumnya. Apabila energi dari foton yang bisa di uh, yang bisa dijabarkan sebagai HV lebih besar dari energi band gap, maka elektron akan tereksitasi dari valence band menuju ke conducting band. Ya, karena energinya melebihi dari band gap, maka elektron akan tereksitasi melebihi dari batas bawah dari energi conducting energinya. Dan apabila sudah stabil seperti tahap sebelumnya, maka elektron akan turun ke energi conducting-nya lebih rendah atau pada batas bawah conducting energinya, dan sebagai kompensasinya elektron akan melepaskan panas, melepaskan panas secara murni. Dan untuk kasus quantum dots di sini, apabila energi dari foton itu lebih besar 2 kali lipat daripada energi band gap-nya, maka elektron akan tereksitasi hingga menuju energi 2 kali dari band gap itu sendiri. Dan apabila sudah pada tahap stabil, elektron itu akan kembali ke conducting energi batas bawahnya. Dan energi yang tadi energi kompensasinya itu tidak langsung terbuang menjadi energi panas maupun foton kembali, melainkan melalui fenomena yang dinamakan lattice vibration, maka energi kompensasi tersebut akan kembali ke valence band dan akan mengaktifasi kembali salah satu elektron, sehingga elektron yang lain akan tereksitasi menuju ke conducting band. Dan apabila masih tersisa sisa energi dari eksitasi tersebut, baru akan dikeluarkan sebagai panas. Nah, jadi di sini kemungkinan untuk mengeksitasi lebih dari satu elektron apabila energinya itu lebih besar beberapa kali atau beberapa persen dari energi band gap-nya itu sendiri. Nah, untuk kinerja QDS di solar cell itu bagaimana sih? Nah, sekarang kita akan membahas secara teknisnya bagaimana device semiconductor-nya. Nah, solar cell umum di QDS solar cell ini itu ada penggantian peran dari PN junction dengan kita membuat substrat-substrat yang memiliki properties yang mirip. Nah, di sini kita akan menggunakan salah satu semiconductor oxide yang digunakan untuk menerima hasil buangan elektron dari penyedia dengan kita menggunakan variasi dari oxide itu sendiri. Kalau misalnya kita membahas dari awal itu zinc oxide, sedangkan saya menggunakan ilustrasi ini karena tidak ada ilustrasi yang benar-benar langsung zinc oxide yang gambarnya lebih jelas. Nah, di sini kami menggunakan titanium oxide, dan di sini adalah QD-QD-nya di sini yang menempel pada titanium oxide ini. Dan bisa kita lihat bahwa
substrat dari oksida ini akan ditempeli oleh QD-QD yang akan membentuk kinerja yang mirip dengan PN junction. Dan di antara celah-celah ini terdapat larutan elektrolit yang berguna untuk meredoks hole maupun elektron yang terbuang yang masuk dan juga terrekombinasi melalui load. Nah, di sini terdapat juga foto elektroda untuk menerima elektron-elektron yang sudah dieksitasi dari QD menuju oxide dan akan berputar melalui load dan masuk ke counter elektroda untuk redox dengan hole-hole yang telah keluar dari proses PN junction-nya ini. Nah, dapat kita lihat gambar secara lengkapnya, diagramnya adalah seperti ini. Apabila cahaya masuk, maka elektron di QDIS ini akan bereksitasi dan eksitasinya ini akan mengalirkan elektron kembali ke substrat dari oksidnya ini sendiri. Dan untuk plate metalnya ini akan menerima elektron dan elektron akan mengalir melalui kabel konduktor ke load atau beban. Dan apabila untuk hole ini sendiri dia akan keluar rekombinasi dengan elektrolit untuk membentuk siklus redox. Nah, siklus redox di sini dimaksudkan untuk regenerating dari atom-atom yang akan menggenerasi arus listrik. Nah, kemudian ini adalah ilustrasi dari QD-F-axis. Nah, seperti yang dapat kita lihat bahwa QD-F-axis ini mempunyai sifat yang transparan, tapi dia memiliki biofluorescent yang kita dapat lihat di sini setelah disinari dengan energi tinggi, dia menghasilkan juga efek cahaya tersendiri. Dan dapat kita lihat bahwa warnanya ini mendekati jingga atau mendekati merah juga. Sehingga dia menyerap energi yang sesuai dengan band gap-nya. Band gap dari jingga dan merah itu adalah wavelength foton dengan energi yang rendah. Nah, kita akan berlanjut ke Q-dop QDF cadmium sulfide QDS. Digunakannya cadmium sulfida atau CDF sebagai QDS dikarenakan bahannya ini memiliki jangka waktu hidup untuk carrier yang lebih lama, baik itu untuk elektron maupun hole yang dihasilkan, dibandingkan dengan kombinasi oksida dengan QDS lainnya. Pemberian doping ion logam kepada QDF dianggap sebagai salah satu metode untuk meningkatkan efisiensi dari solar cell. Ion dopan mengubah sifat QDF yang menghasilkan lebih banyak tingkat energi elektron di wilayah band gap. Seperti yang saya singgung pada awal-awal video ini bahwa sifat QDF dapat diatur berdasarkan ukuran maupun bentuknya. Dan untuk mempermainkan ukurannya, kita dapat menambahkan dopan. Dopan di sini saya menggunakan dopan CU sesuai dengan jurnal yang kami ulas. Nah, bagaimana sih cara membentuk eksperimennya? Nah, di sini metode yang dipakai adalah one pot synthesis chemical method. Nah, one pot synthesis ini adalah metode membuat seluruh reaksi kimia di dalam satu wadah saja yang dilaksanakan untuk membentuk reaksi kimia chain reaction di dalam sintesis satu wadah ini. Dan dapat kita lanjutkan, dia memiliki 4 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap pembuatan larutan kadmium sulfat, dan yang kedua pemberian doping CU, dan ketiga adalah pembuatan QDFFs ini, dan yang terakhir adalah pengujian. Nah, untuk tahapan pertama adalah pembuatan larutan CDF. Larutan kadmium sulfide dibentuk dengan 0,343 polivinyl alkohol dilarutkan dalam 100 ml double distill water, kemudian diaduk menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 200 rotasi per menit pada temperatur konstan 80 derajat Celcius. Dan kemudian 5,3 gram kadmium klorid
dilarutkan ke dalam 25 mili double distill water, kemudian dilakukan proses degassing melewati gas nitrogen selama 3 sampai 4 jam. Lalu dilanjutkan dengan larutan PVA dicampurkan dengan larutan kadmium klorid dan menambahkan beberapa tetes asam nitrat, kemudian larutan tersebut diaduk dengan perlahan. Diaduknya ini juga aduh. Nah, kemudian 0,2 gram natrium sulfit ini dicampur dengan 25 ml distill water, kemudian dimasukkan ke dalam campuran larutan sebelumnya secara perlahan melalui pipet kecuali seluruh larutan menjadi kuning. Akan dicampurkan hingga menjadi biru kehijauan. Yang selanjutnya adalah pemberian doping tembaga. Pertama, larutan dipisahkan menjadi 4 wadah, yaitu 3 wadah diberikan doping tembaga 2 klorida sebanyak 2%, 4%, dan 6% dari berat totalnya. Nah, berat total yang dimaksud adalah berat total keseluruhan dari larutan, sehingga dapat diukur dalam gram. Nah, 1 wadah sisanya tidak diberikan doping sebagai salah satu variabel kontrol. Nah, kemudian keempat wadah disimpan dalam ruangan gelap pada suhu kamar selama 10 jam, diikuti dengan penyaringan endapan dari larutan dan pencucian sebanyak 3 kali menggunakan air deionized. Nah, selanjutnya ada pembuatan QD-SSIS. Nah, QD-SSIS ini disiapkan dengan mencampur zinc asetat dan natrium hidroksida dalam etanol agar didapatkan zinc oksida, kemudian diendapkan pada 4 kaca konduktif yang dilapisi dengan fluorine doped tin oxide atau FTO, dipanaskan pada suhu 80 derajat dan dilakukan air atau air anneal pada suhu 450 derajat atau pemanasan suhu. Kemudian yang keempat kaca konduktif tadi dicelupkan ke dalam 4 wadah larutan kadmium sulfit yang telah disiapkan sebelumnya selama sekitar 60 detik agar terbentuk lapisan QDS dengan kadmium sulfit pada oksida. Lalu kaca yang sudah dicelupkan ditetesi larutan polisulfida, kemudian diapit dengan plat aluminium tipis yang berperan sebagai elektroda. Kemudian yang terakhir pada tahap pembuatan adalah pengujian. Untuk memahami karakteristik dari quantum dot, sampel diuji menggunakan spektrofotometer UV visible, spektrofotometer X-ray diffraction atau XRD, dan High Resolution Transmission Electron Microscope atau HRTM. Nah, untuk hasil eksperimen dapat kita lihat seperti gambar di sebelah ini, dapat kita lihat bahwa untuk energi yang diserap melalui foton, wavelength energi yang diserap ini pada pure CDS itu lebih kecil dibandingkan yang telah didoping masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa untuk pure CDS ini dia menerima tingkat energi dari foton yang lebih rendah dibandingkan yang telah didoping. Nah, kita dapat lihat juga hasil pengujian dengan percobaan-percobaan tadi itu dengan membandingkan current density dengan voltage yang dihasilkan. Dan dengan pengujian tadi didapatkan hasil sebagai berikut, di mana yang QD untuk kadmium sulfide yang murni itu memiliki rapat density arus yang rapat arus atau current density bernilai 3, dan untuk yang didoping 2% itu bernilai 3,72, lalu yang didoping 4% itu bernilai 4, dan untuk yang didoping 6% dia bernilai 3,7. Apabila dihitung untuk fill faktornya itu atau faktor untuk rasio dari current density yang diharapkan dengan current density yang terjadi itu seperti berikut. Dan untuk efisiensinya itu mengikuti rapat arus yang diterima. Nah,
Jadi, pada, eksperimen pengaruh dopan tembaga pada kadmium sulfit quantum dot solar cell, didapati bahwa, pada doping sebesar 4% itu menimbulkan, rapat arus atau current density dan juga efisiensi yang lebih besar dibandingkan, dopan, dengan konsentrasi lainnya, baik yang lebih kecil dopannya maupun yang lebih besar dopannya. Dapat disimpulkan bahwa dopan dengan tembaga sebanyak 4% itu merupakan hasil optimum yang didapatkan dari percobaan. Apabila ada, eee, apabila ada, hasil yang menyatakan lebih tinggi daripada ini dan berada di luar dari percobaan, maka itu adalah salah satu faktor yang tidak dapat diuji, tidak dapat kami uji, karena kan kami tidak mengujinya secara langsung. Sekian hasil dari seminar device semiconductor kami, apabila ada kekurangan mohon maaf, dan ini adalah referensi kami yang kami pergunakan. Referensinya adalah untuk jurnalnya sendiri dan gambar-gambar yang kami gunakan itu adalah open source dari internet. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.